Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, terbukti kita ada saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena telah tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita tinggikan, agungkan Dia dengan segenap hati kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kami akan saat ini Tuhan semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Percaya tentang Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena
Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Engkau ajaib Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu pada saat pagi saja. Selamanya Kau hebat. Ku sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Kristus, saya mengucapkan kepada Yesus terus mengucapkan Tuhan kita pada saat pagi hari. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersekutu pada kudus ini Tuhan untuk menyembah memuliakan dan kuduskan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang hebat, pada melindungi dan pada berkati kami Tuhan. Ya, berkati keturunan tempat ini Tuhan, kau berkati terjemahan yang hati saat ini Tuhan. Kau berkati hati dan pikiran mereka juga seluruh pekerja yang saat ini bertugas Tuhan dan kepala sehingga kami nanti akan bawakan kebenaran firman Tuhan berkati semua begitu juga di rumah tempat ini Tuhan begitu juga saudara kami yang saat dalam perjalanan Tuhan dan Engkau timpakan mereka dengan selamat di tempat ini untuk bersekutu dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama kiranya tercurahlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan dan menaikkan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Amin. Haleluya. Saya sapa sekali lagi kita shalom. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan dalam tempat ini? Haleluya. Saudara percaya Tuhan kita dahsyat dan hebat? Amin. Haleluya. Kita bangkat pujian pelukis cakrawala. Praise our God. Haleluya.
Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Dia pemilik kehidupan kita. Jangan khawatir dan takut, berserah pada Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Tua Marces. Tengah ibadah kami ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami ya Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kami ya Tuhan, lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami ya Tuhan, lewat apapun yang kami kerjakan selama sepekan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mengembalikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami, oleh karena berkat membagi kami. Dan Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah sebagai persembahan yang lupa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dengan diperasa sore pagi hari ini Tuhan. Biarlah senantiasa berkat melimpah bagi kami, sehingga kami boleh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita akan pujian Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan pujian sampai akhir hidupku. Bapak, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kami mau ikut dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, bawalah kami semakin hari semakin bersama-Mu ya Tuhan, dekat dengan-Mu ya Tuhan, menikmati baik kudus-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami. Kami buka hati kami kepada-Mu ya Bapa, untuk Tuhan masuk di dalam setiap hati kami. Biarlah kiranya pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami. Di saat kami tidak berdaya, Tuhan mengangkat kami. Di saat kami jatuh, Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang berkuasa siap ini mengubahkan setiap kami, memulihkan hidup kami ya Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Urapan-Mu turun atas kami di tengah-tengah ibadah kami saat ini sampai selesai ya Tuhan. Nama-Mu dipuji, ditinggikan saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kembali berkumpul di tempat ini dalam satu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Merupakan suatu anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga hari ini kita bisa bersukacita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan jemu-jemu untuk Tuhan. Amin. Karena setiap jerih payah kita, kata firman Tuhan, tidak sia-sia saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita terambil di dalam kitab Filipi pasal 4. Kita baca dari ayatnya yang pertama saudara sampai ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan ini kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, teman Tuhan nanti membaca ayat genap dan seterusnya sampai ayat 9. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita baca. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayo, ayat 2. Temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku itu dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita dalam ibadah pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat pertama sampai ayat 9 ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, Saudara. Dan di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana kerinduan Paulus merindukan supaya orang-orang percaya dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan, termasuk sekawan sekerja bersama dengan Paulus pada waktu itu, Saudara, tetap memiliki keteguhan hati, keteguhan percaya, dan keteguhan iman kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa mestinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, hari-hari ini sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu tanda-tanda kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi ciri atau tanda ini, saudaraku, biasanya itu digunakan untuk mengenali atau menandai sesuatu supaya mudah untuk diingat, saudara. Itu kalau kita bicara tentang apa yang kita kerjakan ataupun apa yang ada pada hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan ciri, dengan tanda yang kita tentukan itu, maka suatu saat ketika kita mencarinya, ketika kita mempergunakannya, maka gampang bagi kita untuk mengingat bahwa barang itu waktu itu modelnya seperti ini. Kotaknya seperti ini. Isinya seperti ini. Tandanya seperti ini. Sehingga dengan ciri-ciri tanda-tanda itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak kewalahan. Kita hanya beranjak menuju ke tempat yang kita sudah tentukan itu, maka kita dapat meraihnya atau mengambilnya, saudara. Ibarat barang yang kita simpan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus memiliki ciri khas, saudara. Kita harus memiliki tanda atas iman kita hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu Saudara memiliki ciri khas atau memiliki tanda-tanda kehidupan bahwa Bapak Ibu Saudara atau kita hari ini orang yang beriman kepada Tuhan? Adakah tanda itu dalam diri kita? Mungkin saudara berkata, wah aku sih orang beriman, percaya, yakin, sungguh-sungguh, dan berpengharapan kepada Tuhan. Apa gitu ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Apa sih tanda atau ciri orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu? Dalam ayat yang kita baca tadi, saudaraku dikasihi Tuhan, maka kalau kita memperhatikan ayatnya yang pertama, saudara, maka di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini, maka kita harus garis bawahi yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini adalah teguh di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, teguh di dalam Tuhan.
Itu adalah salah ciri pertama yang terlihat dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Apa saudara? Teguh dalam Tuhan. Kira-kira orang yang teguh dalam Tuhan bisa goyah apa tidak? Bisa khawatir apa tidak? Bisa takut apa tidak? Bisa geli-geli susah gitu? Ya. Semuanya bisa saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah pikir bahwa orang yang sudah teguh dalam Tuhan itu, wah semuanya sudah kayak orang yang berjalan di atas awan-awan. Enggak saudara. Seandainya pun Anda bisa berjalan di atas awan, jangan lupa saudara, di bawah awan itu ada badai yang begitu besar. Yang harus dilewati. Yang harus dilalui. Orang yang memiliki iman yang teguh kepada Allah, berarti kita juga mengakui kemahakuasaannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu maha kuasa dalam hidup kita. Sudah percaya itu? Dan buktinya sempurna saudara. Kita hidup, kita ada. Kita bisa menikmati segala anugerah Tuhan hari ini. Itu adalah tanda bukti bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Dan itu adalah tanda-tanda orang yang beriman, yang teguh di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang berdaulat atas hidupnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman dan teguh kepada Tuhan, kita tidak akan mudah untuk menjadi lemah Bapak Ibu. Itu. Orang yang teguh di dalam Tuhan adalah orang yang tidak mudah menjadi lemah. Kalau saudara gampang-gampang mudah lemah, berarti saudara masih belum teguh kepada Tuhan. Kita perlu terus belajar, baca firman. Kita harus belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Orang yang teguh di dalam Tuhan tidak gampang putus asa. Sekalipun banyak masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Karena kita tahu. Jadi kita tidak perlu gampang lemah saudara. Dan teguh di dalam Tuhan. Harus memiliki keteguhan yang kokoh kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa sih ciri-ciri orang yang beriman itu? Kita baca di ayatnya yang keempat. Tadi dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi orang yang beriman saudara, maka dia akan memiliki tanda atau ciri-ciri yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Katakan bersukacita. Berarti kalau Anda tidak bersukacita, berarti iman saudara masih dipertanyakan. Jadi orang yang beriman itu saudara, dia memiliki sukacita yang melimpah. Bukan harus ada uang yang banyak atau kita ada di tempat zonan yang nyaman saudara. Tidak. Sekalipun kita ada di situasi yang sulit, situasi yang susah seperti saat sekarang ini saudara. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, maka sukacita saudara tidak kendor, tetapi semakin menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Tetapi seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya seharusnya berarti Tuhan masih peduli dengan kita. Tuhan masih mengasihi kita.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam berbagai tekanan hidup hari-hari ini, jangan takut. Jangan undur dari Tuhan. Apalagi tinggalkan Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena hal-hal yang demikian itu juga adalah bagian dari berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara kalau lihat kisah hidup Ayub. Ya, setelah semuanya dibuat Tuhan habis. Ayub berkata kepada istrinya. Karena istrinya sudah ngomel terus. Sudah menggerutu. Sudah bersosongo terus. Karena semuanya udah habis. Harta habis. Ternak habis. Anak juga habis semuanya. Ayub berkata, hai perempuan yang jahat. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kadangkala hal yang tidak baik sering Tuhan izinkan buat kita. Tetapi kita kadang-kadang tidak mau bersyukur saudara. Karena kita berpikir berkat Tuhan itu semuanya enak. Semuanya baik. Bebas dari salah. Bebas dari segala belenggu, dosa dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara dibutuhkan sukacita yang besar dari Tuhan untuk kita bisa bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Salah satu tanda orang yang beriman kepada Tuhan adalah dia selalu bersukacita kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan kata Paulus, bersukacitalah. Berarti ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Ini perintah Bapak Ibu. Kita harus bersukacita. Amin. Dalam situasi saat sekarang ini, mari kita bersukacita saudara. Sekalipun Bapak Gubernur memperpanjang PSBB transisi saudara. Sampai tanggal 30 Juli. Jangan bersungguh, jangan marah-marah. Wah dia apa-apaan ini Pak Gubernur ini. Ini nggak mengerti ini apa segala macam. Bukan soal tidak mengerti saudara. Tetapi semuanya akan mendatangkan kebaikan bersama. Supaya kita hidup lebih baik, hidup lebih tertib dan hidup bisa ya, menuju kepada new normal saudara. Jadi yang sekarang ini masih abnormal. Jadi karena dia abnormal maka kita harus belajar untuk menjadi new normal. Amin saudara. Iya susah saudara sekarang. Bayangkan kita ibadah begini pada tutup mulut saudara. Betul tidak? Pakai masker kan? Ini masalah bukan? Oh masalah. Kita kerja, kita jalan keluar rumah. Harus pakai masker saudara. Ini problem saudara. Tetapi tujuannya apa? Supaya baik dan sehat. Makanya itu harus dipakai saudara. Ya. Bapak Ibu Saudaranya dikasihi Tuhan. Dengan selalu bersuka cita kepada Tuhan. Maka kita akan membuat persekutuan atau hubungan kita dengan Allah semakin indah dan semakin menggairahkan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi nggak boleh patah semangat orang yang beriman kepada Tuhan. Karena di dalam dirinya ada sukacita yang melimpah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, milikilah sukacita sebagai tanda orang beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, kita baca dalam ayatnya yang ke-6 saudara. Di sana dikatakan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Ini diungkapkan lagi saudara. Di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara.
Kalau engkau khawatir, cepat-cepat ya, nyatakan kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita menempati semua janjinya yang telah diberikan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Kita dapat memegang dan mempercayai janji itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir karena Tuhan memegang janjinya untuk masa depan kita. Yaitu masa depan yang cerah, yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya tinggal menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan yang berkuasa di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja melalui kuat kuasanya, firman-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, burung di udara Tuhan pelihara. Burung di padang, dia dandani, dia hiasi. Begitu rupa. Apatah lagi ada saudara yang diciptakan serupa segambar dengan dia. Kalau engkau minta roti, masakan Tuhan berikan kepadamu batu? Tidak mungkin. Engkau minta roti kepada Tuhan, Tuhan akan berikan roti. Amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi ciri orang yang beriman kepada Tuhan tidak takut dan khawatir tentang apapun juga. Dan yang terakhir saudara, ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang memiliki pikiran yang positif. Jadi berpikir positif aja sudah dalam hidup ini. Orang mau bicara apa kayak terserah. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan selalu baik dan indah. Pikiran positif adalah pikiran yang membangun dan selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Sehingga hal tersebut tidak saja berguna bagi diri kita sendiri sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi juga berguna bagi orang lain sesama orang yang beriman kepada Tuhan. Karena kebaikan hati kita harus diketahui oleh semua orang. Amin saudara. Adakah ciri tanda tersebut dalam kekristenan kita hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, jika belum, itu berarti banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita hari-hari ini. Agar hidup kita semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, alangkah indahnya hidup kita ini ketika kita memiliki pikiran positif, saudara. Orang yang memiliki pikiran positif, maka hidupnya tenang, Bapak Ibu Saudara. Tidak gelisah, tidak takut, tidak memikirkan yang lain-lain. Inilah berkat Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu 4 tanda orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama tadi, teguh dalam Tuhan, selalu bersuka cita, takut, tidak takut dan khawatir. Yang keempat, memiliki pikiran yang positif. Jika 4 hal ini ada di dalam dirimu hari ini, berarti engkau adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau keempat hal ini belum ada dalam diri kita, berarti hari ini kita punya tugas, tanggung jawab untuk kita berusaha untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan
Yesus menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dan membuat hidup kita terus beriman kepada Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka kanamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang kurenungkan. Haleluya. Waktu nyanyian dan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Oh, damu biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Saya minta Pak Yogi untuk bawa kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan siang hari ini karena rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak yang baik, pada siang hari ini kami sungguh bersyukur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali, yang menguatkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini mungkin sulit kami lewati, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan yang sanggup mengadakan setiap mujizat-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan pada siang hari ini, kiranya firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, yang membuat kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang teguh, pengharapan di dalam Tuhan, sehingga sukacita yang besar kami boleh terima daripada Tuhan.
Siang hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat segalanya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat termateraikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin dahsyat Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati keluarga, berkati kesehatan, berkati setiap pengembalanya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Bahkan setiap orang-orang yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya setiap mulut boleh mengaku bahwa Engkau Tuhan dan setiap lutut boleh bertelut menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan jalankan, kita akan pujian kerja buat Tuhan selalu manis. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Diserahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan sudah berkati kita melalui firman-Nya pada saat pagi menjelang siang hari ini. Saudara, pengumuman kita bahwa nanti sore pukul 3 ada ibadah raya yang kedua di tempat ini. Mari seluruh keluarga kita yang belum beribadah pada pagi ini, ayo kita himbau, dan mungkin tetangga atau saudara kita atau yang bisa kita jangkau lewat WA, kita ajak mereka untuk hadir dalam ibadah yang kedua. Dan juga untuk hari Minggu yang akan datang, ibadah kita ya ibadah yang sama seperti ini, dimulai pukul 10 ibadah pertama, ibadah yang kedua pukul 3 sore. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya jemput kita semua berdiri depan Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita nyanyi pujian kita, Dua Yabes. Aku
kepadamu. Kuasa-Mu, berkat anugerah-Mu dalam ibadah kami saat ini telah berkati dan mengurapi kami. Terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu yang telah disampaikan hari ini. Biar kiranya sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, hari ini kami boleh menunjukkan ciri-ciri kami, orang beriman kepada Kristus dengan teguh di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi, dan kami punya tanda yang senantiasa bersuka cita dalam Tuhan, serta tidak takut dan tidak khawatir dalam menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan menyertai kami. Bahkan juga kami senantiasa berpikiran yang positif. Biarlah firman ini menyatu dalam hidup kami, sehingga persoalan demi persoalan, masalah demi masalah kami hadapi bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk Nusantara, negeri kami. Biar kiranya Tuhan pulihkan dan lindungi dan berikan kekuatan serta hikmat dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Khususnya pada masa transisi ini, kiranya Tuhan terus beri kemampuan kepada pemerintah kami untuk mengatasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Bapa di sorga, kami melepaskan energi positif dan gelombang doa yang kuat dan penuh keyakinan secara bersama-sama. Tuhan, wabah COVID ini kiranya secepatnya hilang dan tidak berkembang biak lagi negeri kami, karena segala penyakit takut dan tunduk di dalam kuasa Kristus. Kami tak usir dan kami tangking dalam nama Yesus. Dan kami doakan saudara-saudara kami yang terkena wabah diberi mujizat kesembuhan dalam nama Yesus, serta beri kekuatan bagi tenaga sukarelawan, tenaga medis, tenaga pemerintah dapat memberi pelayanan secara antusias kepada setiap saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah melalui pelayanan-pelayanan mereka, setiap orang-orang boleh terselamatkan nyawa dan hidup mereka. Berkatilah Tuhan pemerintah kami ini terus dalam bekerja. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang terputus pekerjaan oleh karena situasi COVID ini, khususnya jemaat di GB Menceng. Tuhan, kembalikan dan Engkau persiapkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari hari-hari yang lalu. Karena kami orang yang berharap dan percaya kepada kuasa Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat, Engkau cukupkan segala kebutuhan, keperluan, bahkan makan minum Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan sertai setiap kehidupan jemaat ini. Kami berdoa jikalau ada yang sakit, hari ini sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah kami yang kedua nanti sore. Kiranya Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa. Kirimkan Tuhan orang-orang yang haus dan rindu untuk bersekutu, memanggil, berseru kepada nama Yesus yang menjadi sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada siang ini, urapi terus mereka, lipat gandakan kuasa-Mu sehingga kami tetap eksis, berdampak dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih. Pada akhirnya kami akan pulang dengan berkat dari Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita pulang dan terima berkat. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menjadi korban grafirat, dan persekutuan kuasa Roh Kudus itulah melindungi, menyinari wajahmu dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat beribadah dan selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.